Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 5 November 2022, Pekan Biasa ke-31, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muakkan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Mada. Allah yang kekal abadi, yang memberikan Roh Suci kepada umat beriman, kami mohon perlindungan. Usirlah penyakit badan, singkirkanlah kejahatan, tolonglah kami bertahan dalam menghayati iman. Hidup kami lahir batin, semoga sungguh terjamin berkat kasih setiamu yang tetap teguh selalu. Kabulkanlah doa kami, ya Bapa yang baik hati, berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewatakan karya-Mu yang agung kepada umat manusia. Mazmur 106. Syukur atas pembebasan. Allah telah berfirman kepada bangsa Israel. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Ia mewatakan kabar gembira kepada mereka, yakni damai-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setia-Nya. Hendaknya semua orang yang ditebus Tuhan mewatakan bahwa Tuhan menebus mereka dari tangan penindas, bahwa Tuhan menghimpunkan mereka dari segala negeri, dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Ada yang mengembara di padang belantara dan merantau di gurun gersang. Mereka tidak menemukan kota untuk didiami. Mereka lapar dan haus. Surutlah nafsu hidup mereka. Tuhan menghantar mereka ke jalan yang lurus, sampai ke kota yang dapat mereka diami.
Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Sebab Tuhan meredakan dahaga dan melimpahkan kebaikan kepada yang lapar. Ada yang meringkuk dalam kegelapan, terkurung dalam besi yang menyiksa. Sebab mereka memberontak terhadap perintah Tuhan dan mencemoohkan nasihat Allah yang Maha Tinggi. Tuhan menghajar hati mereka dengan kekerasan. Mereka tergelincir dan tiada yang menolong. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari dalam kegelapan dan mematahkan belenggu mereka. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Sebab Tuhan mengempur pintu-pintu perunggu dan menghancurkan palang pintu besi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan mewartakan karya-Mu yang agung kepada umat manusia. Mereka melihat perbuatan Tuhan dan karya-Nya yang agung. Ada yang jatuh sakit karena kelakuan yang bejat, dan disiksa karena kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan sudah mendekati pintu maut. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk menyembuhkan mereka, untuk melepaskan mereka dari penyakit.
Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Hendaknya mereka mempersembahkan kurban syukur dan menyiarkan perbuatan Tuhan dalam nyanyian gembira. Ada yang mengarungi laut dengan kapal dan berniaga di lautan yang luas. Mereka melihat perbuatan Tuhan, karya-Nya yang agung terhadap naga laut. Ia memberi perintah, maka bangkitlah angin. Angin badai yang melambungkan ombak. Mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke dalam jurang. Mereka gemetar karena terancam bahaya. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan hilanglah segala ketangkasan mereka. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan meredakan taufan menjadi angin sepoi-sepoi, sehingga tenanglah gelombang-gelombangnya. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan yang dituju. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Hendaknya mereka meluhurkan Tuhan dalam himpunan umat, dan memuji Dia dalam majelis para tua-tua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka melihat perbuatan Tuhan dan karya-Nya yang agung. Hendaknya orang jujur menyaksikan karya Tuhan dengan sukacita. Tuhan mengubah sungai menjadi kering seperti padang gurun, dan pancaran air menjadi tanah gersang.
Tuhan mengubah tanah yang subur menjadi tanah asin. Karena kejahatan para penduduknya. Tuhan mengubah padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran air. Tuhan menempatkan orang-orang yang lapar di sana. Mereka mendirikan kota untuk didiami. Mereka menabur di ladang dan membuat kebun anggur. Mereka memetik hasil yang berlimpah. Tuhan memberi berkat dan mereka berkembang biak. Dan ternak mereka tidak berkurang. Tetapi yang berkurang dan yang melenyap dari mereka ialah penindasan, bahaya, dan duka. Tuhan merendahkan orang yang terkemuka dan menyesatkan mereka di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin ditempatkan Tuhan di kediaman yang aman. Dan suku mereka dijadikan makmur seperti kawanan domba. Hendaknya orang jujur menyaksikannya dan bersuka cita. Tetapi orang jahat hendaknya tutup mulut. Barang siapa bijaksana akan mendengarkan semuanya ini dan merenungkan segala kemurahan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hendaknya orang jujur menyaksikan karya Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan bab 18 ayat 1 sampai 15a dilanjutkan dengan bab 19 ayat 4 sampai 9. Tetapi bagi orang-orang sucimu ada cahaya terang, dan meskipun mereka telah menderita pula, namun dipuji bahagia oleh orang Mesir ketika mendengar suara mereka tanpa melihat rupanya. Mereka berterima kasih oleh karena orang-orang Israel yang telah diperlakukannya dengan lalim tidak menganiaya mereka, dan minta maaf atas permusuhannya yang dahulu. Akan ganti kegelapan
tadi sudah kau anugerahkan kepada umat-Mu suatu tiang yang bernyalakan api sebagai penunjuk di perjalanan yang tidak diketahui, bagaikan matahari yang tidak mengganggu guna pengungsian yang penuh kemuliaan itu. Memang orang-orang Mesir patut dicabut cahayanya dan ditawan dalam kegelapan, oleh karena mereka terus mengurung anak-anak-Mu yang menjadi perantara untuk menyampaikan cahaya baka hukum Taurat-Mu kepada dunia. Karena mereka telah memutuskan untuk membunuh semua anak orang-orang suci-Mu, dalam pada itu satu anak yang telah dibuang diselamatkan. Maka sebagai hukuman, Engkau merampas banyak anak mereka, dan mereka sendiri serentak Kau tumpas dalam air yang bergelora. Malam itu telah diberitahukan lebih dahulu kepada nenek moyang kami, supaya mereka benar-benar insaf akan sumpah yang mereka percayai, lalu mendapat hati. Maka umat-Mu mengharapkan baik keselamatan orang benar maupun kebinasaan para musuh. Sebab dengan apa telah Kau hukum para lawan, dengan itu pun telah Kau muliakan kami setelah kami Kau panggil. Diam-diam anak-anak suci dari orang yang baik mempersembahkan korban dan sehati membebankan kepada dirinya kewajiban ilahi ini. Orang-orang suci sama-sama akan mengambil bagian baik dalam hal-hal yang baik maupun dalam bahaya. Dalam pada itu, sebelumnya sudah mereka dengungkan lagu-lagu pujian para leluhur. Sebaliknya, teriakan janggal dari para musuh bergaung, dan ratap tangis akan anak-anak yang ditangisi tersebar luas. Baik budak maupun tuan dihukum dengan siksa yang sama, dan rakyat jelata menderita sama seperti raja. Karena kematian yang sama, maka pada mereka sekalian ada orang mati yang tidak terbilang jumlahnya, dan jumlah orang hidup tidak cukup untuk menguburkannya. Sebab dengan satu pukulan keturunan mereka yang termulia ditumpas. Meskipun karena ilmu sihirnya mereka tidak percaya sama sekali, namun karena anak-anak sulungnya yang tewas terpaksa diakuinya bahwa bangsa inilah sungguh anak Allah. Sebab sementara sunyi senyap meliputi segala sesuatu, dan malam dalam peredarannya yang cepat sudah mencapai separuhnya, maka firman-Mu yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dari dalam surga, dari atas takhta kerajaan ke tengah tanah yang celaka. Sebab nasib yang sewajarnya menyeret mereka ke arah ajal mereka, dan membuat mereka lupa akan yang sudah-sudah, supaya mereka mengenapkan hukuman yang masih kurang pada siksaannya, dan supaya umat-Mu mencoba menempuh perjalanan yang ajaib, sementara para musuhnya menemui ajal yang ganjil. Sungguh seluruh ciptaan dalam jenisnya dirubah kembali sama sekali oleh karena taat kepada perintah-perintah-Mu, supaya anak-anak-Mu jangan sampai mendapat celaka. Maka orang melihat awan membayangi perkemahan, tanah kering muncul di tempat yang tadinya ada air,
Jalan yang tidak ada rintangannya muncul dari laut merah, dan lembah kehijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tanganmu, seluruh bangsa berjalan lewat di tempat itu, seraya melihat berbagai tanda yang mentakjubkan. Seperti kuda ke padang rumput, mereka pergi dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau ya Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian kedua nasihat-nasihat untuk hidup kebatinan. Pasal ke-12, hal keluhuran jalan salib suci. Seandainya ada syarat lain yang lebih baik dan lebih berguna bagi keselamatan orang, tentu Kristus telah memberitahukannya kepada kita, baik dengan kata-kata maupun dengan teladan. Tetapi kepada para murid yang mengikutinya dan semua orang yang ingin mengikuti Dia, dengan terus terang Kristus telah memberi nasihat. Jika orang ingin mengikuti Aku, hendaknya dia menyangkal diri sendiri dan memikul salibnya serta mengikuti Aku. Akhirnya, setelah kita membaca semuanya dengan teliti dan merenungkannya dengan seksama, semoga kesimpulan kita ialah bahwa kita harus memasuki kerajaan Allah dengan melalui jalan kesengsaraan. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa.
Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, singkirkanlah kiranya segala sesuatu yang mengganggu kami, supaya kami dapat menjalankan kehendak-Mu dalam kebebasan lahir batin. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari.